Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Saya Pendeta Emeritus Yopi Tomalueng. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Bapa di sorga, syukur dan terima kasih atas kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh Tuhan bangunkan dengan badan yang sehat segar, dan kami akan memulaikan kegiatan-kegiatan, tapi sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Yesus. Arahkan kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan hari ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman pada pagi ini terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3 yang demikian bunyinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema kita dalam pembacaan ini yaitu iman adalah dasar pengharapan. Saudara-saudara, tidak semua hal dalam dunia ini dapat dipahami secara kasat mata dan dengan logika berpikir manusia. Jawaban atau pengertian dari banyak hal yang tidak dapat dipahami dengan kemampuan pikir manusia dan yang tidak dapat dilihat itulah yang kemudian memberi tempat atau ruang bagi iman untuk berperan. Seperti yang dituliskan di ayat 1, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Saudara, perihal iman sesuai dengan bacaan saat ini dapat kita memahaminya dalam beberapa bagian. Pertama, dalam ayat 1, istilah hypostatis dalam bahasa Yunani itu dapat diterjemahkan dengan kepastian, dasar keyakinan, bukti atau bukti hak milik. Dengan terjemahan ini maka ayat 1 juga dapat diartikan bahwa iman itulah bukti hak milik segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, dan kata bukti ini berarti iman itu merupakan kepastian yang mutlak bahwa yang dipercaya itu benar dan yang diharap itu pasti datang atau pasti akan terwujud. Yang kedua, berupa kesaksian nenek moyang perihal iman sebagaimana dikatakan dalam ayat 2. Kehadiran nenek moyang itu
tertera di ayat 4-12. Yang mana antara lain disebut Habel, Henok, Nuh, dan Abraham. Pertanyaannya saudara, mengapa saksi-saksi iman ini perlu disampaikan dalam surat Ibrani? Jawabannya adalah karena orang-orang Kristen asal Yahudi saat itu mengalami penganiayaan dan ancaman. Itu kita bisa lihat dalam Ibrani 12 ayat 5-29. Sehingga iman mereka mulai mundur. Kehidupan mereka sudah mulai lemas. Penganiayaan yang dialami itu saudara, datangnya dari pihak orang Yahudi yang memusuhi mereka karena iman kepada Yesus itu. Saudara, dengan teladan-teladan iman menurut masa dalam sejarah Israel itu, tentunya itu menguatkan pemahaman tentang apa itu iman. Oleh karena itu saudara, sangat perlu untuk kita melihat ke belakang tentang orang-orang yang setia dalam iman, dengan tujuan agar orang-orang Kristen yang saat itu dan sekarang yang tengah bertanding dalam perlombaan atau perjuangan iman itu akan tetap terdorong untuk selalu terarah pada Yesus. Dan tentunya menjadi orang-orang yang setia bertekun dalam iman. Dan teladan nenek moyang Israel itu, saudara, bukan hanya suatu teori, tetapi berangkat dari pengalaman iman mereka dalam sejarah Israel, bahwa Allah itu selalu menolong mereka. Yang ketiga saudara, yaitu memahami alam semesta dengan iman, sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Saudara, iman dalam ayat ini berarti iman yang berkuasa, iman yang dinamis, sehingga sekalipun secara manusia yang terbatas tidak dapat memahami dengan benar tentang karya Allah, saudara, tetapi melalui iman itulah dapat memahami bahwa alam semesta yang kita diami ini diciptakan oleh Tuhan Allah. Dengan demikian, yang patut disembah dan dipuja di tengah-tengah dunia ini, saudara, hanya Tuhan Allah saja. Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kehidupan yang dijalani sampai saat ini adalah kehidupan yang tidak terlepas dari tantangan dan perjuangan. Tantangan iman dan perjuangan untuk bertahan dalam iman kepada Dia yang telah menyelamatkan kita. Ini saudara kerap mengisi hari-hari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, konteks atau bentuk tantangan di masa lampau, seperti yang kita lihat pada para tokoh perjanjian lama itu, pada masa kini dan masa depan bisa saja berbeda. Juga keadaan dan tantangan setiap manusia dimanapun berada sudah pasti juga berbeda, saudara. Tetapi sikap yang bertekun dalam iman, setia di tengah berbagai tantangan, hal itu merupakan sikap yang harus dinyatakan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun
dan di dalam situasi apapun. Oleh karena itu saudara, janganlah takut dengan tantangan dan kesukaran-kesukaran yang saat ini sedang kita alami atau yang akan kita alami nanti. Saudara, pandemi COVID-19 yang tentunya belum usai, bencana alam yang melanda berbagai wilayah di tanah air, perubahan yang terjadi segala bidang hidup. Juga saudara, kita lihat prediksi-prediksi tentang keadaan kesuraman dalam bidang ekonomi di tahun 2023, serta tantangan-tantangan dan pergumulan lainnya. Saudara, itu menghendaki kita agar dalam menghadapinya, kita harus menghadapinya dengan iman dan mengalami pertumbuhan iman kepada Tuhan Yesus. Saudara, mengawali hari baru anugerah Tuhan itu, biarlah firman Tuhan ini menguatkan langkah untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini dengan iman kepada Kristus. Setiap pengalaman yang akan kita jumpai itu menjadi bukti tentang kehadiran dan karya Kristus. Oleh karena itu saudara, pengalaman iman bersama Kristus yang telah mengisi hari-hari kehidupan kita masing-masing di waktu lampau, tentang bukti pertolongan Tuhan, cinta kasih-Nya bagi kita, kiranya dapat menguatkan kita untuk melanjutkan perjalanan hari ini dengan selalu dan sungguh-sungguh beriman sebagai wujud takut dan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, suasana dan sukacita tahun baru masih hangat dalam hati kita. Perjalanan yang baru ditempuh selama kurang lebih 2 minggu ini pastinya kita jalani dalam iman kepada Tuhan dan sudah diisi dengan karya Tuhan bagi kita. Perjalanan di depan itu saudara masih harus melanjut dan merajut tentang karya Tuhan, walaupun kita sendiri belum dapat melihat atau bahkan tidak dapat memahaminya. Tapi yang jelas saudara, iman itu adalah dasar pengharapan kita. Oleh karena itu, berharap akan pertolongan Tuhan, akan cintanya, akan kuasanya, akan perlindungannya, akan berkat, rahmat, dan damai sejahteranya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, syukur dan terima kasih atas firman yang disampaikan pada saat ini untuk menjadi pedoman dalam kami menjalani kegiatan hari ini. Terutama kami juga sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu besok. Kiranya melalui persembahan hidup kepada Tuhan dan juga ibadah yang kami lakukan kepada Tuhan, itu boleh menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk semua unsur pelayanan di GPIB. Terutama kami mau berdoa kepada Majelis Sinode, Majelis Jemaat, semua unsur-unsur misioner, panitia, dan unsur-unsur yang terkait dengan segala kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh jemaat, dimanapun jemaat berada.
Tuhan kiranya mau memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim kerja Morning and Night Call yang sudah dapat memfasilitasi kegiatan Morning Call dan Night Call dengan baik. Terima kasih Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kegiatan-kegiatan mereka. Kuatkan mereka supaya mereka tetap setia melayani kami semua, terutama dalam menyiarkan kabar gembira tentang Injil Kristus, supaya kami sebagai umat-Mu selalu dapat melaksanakan tugas-tugas kami sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan terutama untuk kemuliaan dan pujian bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun berada.